Kalau juara 2 aja begini Mas Soleh, gimana kalau juara satunya? Iya, kita bisa bayangkan itu juara satunya itu gimana itu ya. Juara 2 aja kita lihat kebudayaan yang sangat serba agama di Indonesia. Nah, ini kita lihat ya, menurut data Dewan Masjid Indonesia tahun 2018, kita sekarang punya masjid hampir seluruh Indonesia. Tidak ada satu tempat pun yang tidak ada masjid dan musola ya. Kemudian jumlah majelis taklim itu ada sekitar 250.000 majelis taklim. Yang menurut Profesor Rudin Umar pada waktu itu tahun 2012, jika satu majelis taklim aja punya anggota 50 orang, maka itu ada berapa itu? Ada 12.005.000 anggota majelis taklim, yang sebagian besarnya ibu-ibu. Kita lihat data Kementerian Agama. Data Kementerian Agama 2002 tentang pesantren. Juga jumlah pesantren kita meningkat sangat signifikan dari tahun 77 sampai tahun gimana caranya ini ya supaya ya dari tahun 77 kita lihat itu ya dari 4.000 pesantren, kemudian 6.000 pesantren, kemudian 9.000 pesantren. Sekarang mungkin kita sudah punya 15.000 pesantren, 24.000 pesantren, ya, yang jumlah santrinya itu luar biasa, sampai mungkin 5 sampai 7 juta santri di seluruh Indonesia. Itu baru pesantren, belum madrasah sanawiyah negeri dan swasta dan di seluruh Indonesia. Ada berapa jutaan pelajar di situ, ya. Kita punya 58 UIN dan IAIN seluruh Indonesia. Kemudian Nahdlatul Ulama itu data yang saya dapat tahun 2018 punya 111 perguruan tinggi Al-Jami'ah dan Ma'had Ali, ya. Kemudian di Muhammadiyah itu ada 170 Universitas Muhammadiyah dan sekolah tinggi milik Muhammadiyah. Nah, ini adalah data Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Mereka membuat survei pemakai jilbab di Indonesia. Tahun 2017 itu ada 20 juta pemakai hijab di Indonesia. Saya kira jumlahnya lebih banyak lagi daripada ini. Ya. Nah, kita sudah lihat ya sejak sekolah dasar negeri, sekarang semuanya sudah pakai jilbab, di SMP juga SMP SMA pakai jilbab. Ya, jangan dikatakan dari sekolah agama, sekolah umum. Dalam kehidupan sehari-hari kita lihat juga memang kita melihat kebudayaan kebudayaan apa yang saya sebut everything is religious, kebudayaan serba agama di dalam masyarakat kita, ya. Beberapa riset misalnya dulu Martin Brunison menulis buku Conservative Turn, sekarang Syafiq Hasim dan kawan-kawan baru saja menerbitkan buku The Rising of Islamic Conservatism in Indonesia, ya. Itu adalah salah satu konsekuensi dari kebudayaan serba agama. Kemudian pertanyaannya adalah bahwa dalam masyarakat kita yang mungkin sebagiannya sekuler, dalam masyarakat modern, dalam masyarakat urban, ya, agama kok tambah subur, gitu, ya. Teori-teori sekularisasi para pemikir abad 19 itu, ya, Comte, Spencer, Durkheim, Weber dan lain-lain itu mengatakan bahwa agama akan pudar dan mungkin juga menghilang bersamaan dengan majunya masyarakat industri, ya. Kemudian beberapa pemikir juga mengatakan begitu, bahwa nanti pada waktunya yang sakral akan hilang, agama hanya pada wilayah pribadi saja, ya. Tapi ternyata meleset, ya. Peter L. Berger misalnya yang dulu pendukung teori sekularisasi mengatakan bahwa sekarang dunia kembali menjadi sangat religius seperti abad-abad sebelumnya. Jadi teori-teori sekularisasi itu banyak yang meleset, gitu. Malah ada kritik yang sangat keras dari 2 profesor of religious studies di Amerika. Dia mengatakan bahwa ramalan tentang sekularisasi dan matinya agama itu salah, sama sekali salah. RIP sekularisasi. Ya, kita doakan masih tenang di alam sana. Ya. Nah, kita melihat ada 2 faktor yang menyebabkan Islamisasi Indonesia sangat dahsyat, ya.
Pertama adalah faktor internal. Saya kira teman-teman juga tahu bahwa, apa namanya, masyarakat kita adalah masyarakat yang religius, dari dulu gitu ya. Jadi, eee, apa namanya, proses Hinduisasi dan Budaisasi pada awal-awal abad Masehi, itu juga Hindu dan Buddha yang religius. Kemudian Islamisasi Wali Songo juga itu masyarakat yang religius ya, gitu. Nah, yang menarik sebenarnya adalah, faktor internal ini bahwa kita punya tradisi religius yang mendalam dan berakar, artinya artinya orang tua kita, leluhur kita juga dulu memang adalah orang-orang yang mempraktikkan agama, tapi, sebenarnya, Islamisasi internal itu, apa namanya, terkait dengan banyak hal. Misalnya, pertama bahwa mayoritas muslim Indonesia itu menganut madhab, secara teologis Asy'ari. Adalah orang Irak ya, di Kufah dan di Basro. Dan jaringannya adalah jaringan, apa namanya, Timur Tengah dan Afrika Barat. Lalu secara fikih kita menganut madzhab Syafi'i. Syafi'i juga hidup di Mesir dan di Irak, gitu ya, qaul qadim, qaul jadid, di Mesir dan di Irak. Itu juga jaringannya sampai ke Timur Tengah, Afrika Barat, ya. Jadi saya melihat, pola pikir Muslim Indonesia, artinya, Islamic worldview ya, jadi pola pikir keislaman Muslim Indonesia itu, eee, banyak sekali dipengaruhi oleh jaringan Timur Tengah, Afrika Barat, Asia Tengah, dan Asia Barat. Asia Barat, adalah Iran, Asia Selatan India, Afrika Barat itu Maroko, Tunis, Aljazair, Mesir, ya, Timur Tengah adalah Saudi dan lain-lain. Coba kita lihat, di pesantren aja ya, itu buku-buku yang dibaca itu kan, dari mulai kitab tauhid ya, Aqidatul Awam, Safinatun Najah, itu ditulis oleh orang-orang yang dari jaringan yang tadi. Kitab fikih dari mulai Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu juga ditulis oleh orang-orang, dari daerah sana, yang kemudian menjadi pola pikir orang-orang pesantren kita, ya. Nahu itu dari mulai Jurumiyah, Alfiya Ibn Malik adalah orang Andalus, ya, yang jaringannya itu ke Afrika Barat dan Timur Tengah. Jadi, pola pemikiran keislaman kita itu, pola pemikirannya adalah jaringan-jaringan Timur Tengah, Afrika Barat, Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tenggara. Ya, ditambah dengan ulama-ulama kita di dalam negeri. Nah, kalau kita lihat, Islamisasi yang dilakukan oleh NU, kalau kita lihat NU jaringannya kemana? NU jaringannya ke Timur Tengah, Afrika Barat, Asia Tengah, dan Asia Tenggara dan Barat. Muhammadiyah juga sama. Lalu para Madinah juga sama, Barat dan Barat. Indonesia juga sama, adalah alumni Timur Tengah, Afrika Barat, dan Barat. Ya, sebagian Asia Tengah. Jadi inilah, apa namanya, Islam yang dari banyak daerah-daerah itu datang ke Indonesia, lalu memunculkan, aliran-aliran ya, kelompok modernis, neomodernis, tradisionalis, post tradisionalis, revivalis, konservatif, salafi, wahabi, dan lain-lain. Jadi pertanyaannya adalah yang disebut Islam Nusantara tuh mana? Islam Indonesia tuh yang asli mana? Pertanyaan saya tuh, Islam Indonesia yang asli itu mana? Gitu, karena di pesantren dan di perguruan tinggi jaringannya adalah seperti yang tadi saya sebut tadi, gitu. Kalau kalau Islam asli Indonesia adalah ziarah, tahlil, itu kalau dilacak juga itu datangnya dari Asia Selatan dan Asia Tengah. Ya, ziarah, tahlil, silaturahmi misalnya gitu, ya. Jadi itu faktor internal. Nah, yang mau saya diskusikan adalah faktor eksternal. Kenapa Islamisasi di Indonesia mengalami cukup, apa namanya, secara, masif ya. Dulu tahun 2004 Pipanoris bikin riset tentang existential security ya, bahwa, masyarakat di dunia yang rentan karena kemiskinan, rentan kena penyakit ya, mereka membutuhkan kepastian dan perasaan aman, gitu. Nah, mereka kemudian mendapatkannya melalui agama ya. Ini Pipanoris meneliti di beberapa negara Eropa dan Amerika, gitu. Jadi, kata Pipanoris, pada masyarakat yang kaya dan makmur ya, di negara-negara di Eropa Barat itu mereka tetap sekuler gitu ya, dan semakin sekuler.
masyarakat modern, urban, dan industri tetap sekuler.